Oke. Halo adik-adik. Halo Abang. Suaranya nggak ada loh Ayo Bang. semangat lagi. Halo adik. Abang aja nggak semangat ya. Halo adik-adik. Halo Abang. Ya, kita bertemu kembali di Sekolah Minggu HKBP Ciputat. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk sebelum kita memulai ibadah, Abang minta kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi 3 buah lagu. Dimulai dari lagu Ku Daki-Daki. Abang minta kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan riang dan semangat. Daki gunung yang tinggi, turun yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, dalam samudra, dayung di sungai. Yesus besertaku. Lagu kedua, kasihnya seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya,
satu tak terlupa oleh penciptanya. Ya, adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Semua silakan duduk dulu ya, adik-adik ya. Enggak, ntar dulu. Ntar kalau dinaikin lagi kan dinaikin dulu. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menaikkan satu buah lagu sebagai berdiri. Satu. Udah. Satu dulu udah. Ya. Oke. Kita akan bernyanyi adik-adik dari buku ND Sekolah Minggu nomor 14. Yuk, ayo teman kita ke gereja. Ini lagu agak ya baru kita nyanyikan ya adik-adik. Jadi kita akan coba sekali dulu baru kita nyanyi bersama-sama. Yuk. Semuanya berdiri, Bang. Oke. Ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Nyanyi berdoa, dengarkan firman-Nya. Nyatakan kasih setianya. Ayo semua makan berdiri. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Nyanyi bersoka, dengarkanlah firman-Nya. Kita berdoa, ya, tangan dilipat, mata ditutup, mulutnya juga ditutup. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sama-sama kita mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Hukum Tuhan di ibadah kita di minggu ini. Hukum pertama sampai hukum Taurat yang keempat. Kita sama-sama untuk mengucapkannya. Kitab pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu orang yang berdusta. patung yang menyerupai apapun yang ada di langit Apa yang ada di air atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau yang ada di dalam air bawah bumi untuk di bawah bumi untuk pakai ini kemio gini. Woi bisa nggak dia ambil. Kamu lah. Bisa nggak minta dia ambil
Tahu. Kuduskanlah hari Sabat. Hah? 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7, Tapi pada hari ke-7, Sabat bagi Allah Tuhanmu. hari Sabat bagi Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Hari itu, juga anakmu, ketika anakku atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin, sama-sama kita mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, sebelum kita pengakuan dosa, kita akan bernyanyi kembali dari buku ND Sekolah Minggu nomor 233, Di Hadapan-Mu, Yesus. Yuk adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan kembali. Marilah kita sama-sama mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sama-sama kita mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, adik-adik duduk. Silakan duduk. Ya, adik-adik, tadi ayat bulanan tertulis di ya, masih ada kesempatan untuk sekali membacanya nanti waktu ke depan melihat ke sana kan? Ya, Amang dulu membacanya, baru nanti Amang minta siapa yang hafal ataupun hanya setengah hafal boleh dah.
2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik siapa yang sudah bisa? Atau separuh hafal bolehlah. Ayo, ada yang berani? Kalau salah tidak dihukum, mau salah tapi kalau maju ke depan tetap dikasih hadiah. Cuma satu, kalau hafal 2. Ayo. Ayo, siapa yang sudah hafal angkat tangan, maju ke depan. Ayo. Kalau tidak ada. Siapa yang sudah hafal, Abang? Kalau tidak ada kakak abang, ke anak kelas Roma silakan berdiri membaca. Rame-rame, baru nanti bang kasih satu seorang. Oke. Ayo anak Roma. Ada nggak di sini yang Roma, kelas Roma? Oh, Ya berdiri, kecil. berdiri. Berdiri sayang, berdiri. Udah bisa bacanya? Belum. Aduh, dibantu dong kakak. Cuman satu yang Roma di sini. Ya cuma satu Roma. Oke, ikutlah sama anak Galatia. Yuk Mana silakan. Galatia? Galatia mana Galatia? Berdiri. Ayo. Ayo berdiri. Abang Juna. Oh Dinda. Dinda, Pak, berdiri. Dinda, Juna, terus kelas Roma. Siapa namanya tadi? Siapa namanya kamu sang? Bortajulu. Ya udah. Ayo Dinda, coba Dinda dibaca Dinda. Iya. Mau ke depan boleh. Ayo Juna, Juna ke depan sayang. Ayo bawa Alkitabnya. Madep ke sana, madep ke sana. 2 Timotius 2 ayat 19. Ayo semua. Melan, ini ada Alkitabnya. Tunggu. Aduh. Punya Dinda sobek. Ya Dinda sama Melan sama bacanya. Ayo. Oke. Hanya 4 orang Galatia. Ada lagi kelas Galatia? Ayo adik-adik yuk. Ayo. Kelas Roma, Mutiara, Kronika, ayo. Jangan malu. Ayo. Membaca firman Tuhan nggak boleh malu. Ayo Sinda. Baca firman Tuhan nggak ada yang salah. Semua anak-anak pintar. Anak-anak hebat. Ayo. Kelas Roma dan Galatia, maju. Roma dan Galatia. Ayo sekembar yuk. Maju, Inang yuk, maju. Dari sini. Diarahkan bang. Berjangan jatuh. Ya. Oke. Ibu Titian silakan dipandu adik-adiknya. Sama-sama aja. Sama-sama aja ya. Kita sama-sama aja ya. Dibilang 2 Timotius 2 ayat 19 baru dibaca. Ayo 1, 2 ya. 2 Timotius 2 ayat 19. Tapi tanda akan Allah itu dan martirnya ialah Tuhan menyelesaikannya. Orang menyebutkan Tuhan itu meninggalkan kejahatan. Ya, oke. Kasih bang satu-satu bang, langsung bang. Tapi jangan dimakan sekarang, nanti. Sambil jalan, sambil duduk. Jalan sambil duduk. Romaru. Ya kena kabel ya. Ada lagi yang mau ke depan? Nah ini Dinda, buku Dinda kasih. Ada lagi yang mau ke depan? Terserah mau kelas apa. Ayo, maju. Pokoknya walaupun membaca dikasih. Nggak harus hafal. Ayo, siapa yang
berani tampil? Siapa lagi yang mau tampil? Jonathan, Gabriel. Ruth, Nancy, Gabriel. si siapa lagi? Gabriel. Mana Alkitabnya? Bawa Alkitabnya dong sayang. Si Ocha, siapa lagi? Siapa Ruth ya? Ayo maju semua, maju. Siapa yang berani? Siapa lagi? Ayo. Munduran. Masa, ya kan? Sudah siap semuanya? Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah? Barengan ya. Abang gitu. Mulai. 1, 2, 3. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Oke. Ada lagi? Ya dikasih Bang, tolong Bang. Yuk sambil duduk. Siapa lagi yang mau maju? Ayo, Ya, maju, sini maju. sayang, sini maju, ayo. Siapa lagi? Ayo silakan, nggak apa-apa walau hanya cuma membaca. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak pintar. Tapi minggu depan harus sudah hafal ya, Mang ya? Minggu depan harus hafal. Minggu depan harus sudah hafal semua. Habis. Bang, cowok cuma 1, Bang. Mantap. Ada lagi, Chef. Ada lagi. Boleh. Sudah semuanya? Nggak ada lagi yang mau maju? Ayo Kak Iyas. Oke. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Terima kasih. Ada lagi, tapi yang kalau sudah jangan. Masih ada banyak, nggak usah takut. Siapa yang belum maju? Inangnya jangan dong, Inang Ibu Ketua, adik-adik sekolah minggu aja. Siapa yang belum maju? Ayo, ditunggu sama Inang Titi di depan. Yuk, yang mau maju anak-anak hebat. Anak Tuhan tidak boleh malu-malu ya. Ayo sayang, yuk. Berarti nggak apa-apa lama gitu. Siapa lagi? Damara. Oh, Ayo. Ke sini nak, ya. Mau adik-adiknya yang kecil hanya tampil di depan aja juga boleh. Ayo. Siapa lagi? Tapi yang sudah jangan dong. Yang belum maju, Sharon? Ayo. Sharon. Yang kecil boleh, walaupun nggak membaca nggak apa-apa, penting maju. Itu tandanya anak pintar, udah, anak Ana. hebat. Anak udah. Mora. Anak-anak Mau Tuhan. maju nggak? Anak-anak AKBP Oke. Ciputat, anak-anak hebat, anak-anak pintar. Siapa lagi? Yuk. Si Jonathan tadi belum. Siapa? Udah tadi. Si Nicholas tadi udah. Nicholas. Mana Nicholas? Gabriel sudah. Ini berambing yang 2 depan ini belum. Oh iya Fani. Ayo Fani sayang maju sini ayo. Ya pakai Alkitab Amang yuk. Ayo Fani ya Fani. Ini aja pakai Alkitab Amang. Nah. Iya. Depan sini nak, depan. Sini kakak. Udah hafal kakak. Nanti dapat dulu. Nanti kalau udah hafal 2. Yang sudah hafal 2 nanti. Nanti kakak pandu ya, kalau udah hafal ya. Nanti kakak ini.
Sudah siap semuanya? Oh, masih Kakaknya ada nanti lagi. sendiri aja. Kalau hafal berarti 2 dong janji Amang tadi. Bang, yang laki-laki, Bang. Laki cuma berdua. Sidang ada lagi? Oke. Kita nggak mulai apa-apa, ya. Walaupun sendiri kakaknya, tapi dia harus bisa. Berarti bukti hafal dia. Pakai kasih mic kakaknya yang hafal. Tempo mereka. Sama aja nggak apa-apa. Tapi kalau hafal, berarti kan kalau nggak megang buku berarti hafal. Mulai ya. 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, pintar Bang. Sesuai janji sama pendeta yang hafal tadi Yang kakaknya hafal 2, tadi Bang. 2. Ada. Yang hafal Satu 2, orang Bang. masih minggu depan. Oh, dari Amang. Selamat ya. Satu-satu, Bang, maju. Pintar-pintar. Ayo, pelan-pelan. Oke. Masih ada lagi kalau misalnya yuk. Maju. Maju. Satu-satu maju. Yuk, Ayo. kembali duduk. Olin itu siapa yuk? Masih ada lagi kah, Bang? Berarti udah semua. Kurang nanti dilihat lagi. Udah kok, udah semua. Cukup, Bang. Mas, Bang? Ada lagi? Oh, ada lagi? Enggak, nanti kalau misalnya kurang dia biar dibeli aja. Karena kita kan nggak ada kelas. Iya. Kita lamakan dikit. Masih ada yang mau maju? Ayo, boru terus. Ayo, jangan malu-malu. Tapi Amang utang habis ibadah nanti Amang. Atau siapa yang beliin dong? Hafalnya Amang. Udah hafal ya? Hafal. Wah, Oh, luar biasa. udah hafal semua, berarti harus dua-dua dong. Yuk munduran. Soalnya kepotong ini. Ini kalau nggak Doni. Ya, berempat. Ini siapa yang hafal? Ini siapa yang hafal? Tunjuk tangan. Yang hafal siapa? Berarti pisah, mundur. Berarti nanti bisa dapatnya 2 kalau hafal. Karen? Belum apa? Oke. Itu kakak belum hafal? Udah hafal? Belum, berarti cuma 1 orang yang hafal. Oke. Dibilanglah 2 Timotius 2 ayat 19. Yuk. 1, 2 ya. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Oke. Ya. Nanti menyusul ya bengkengnya ya. Udah. Ada. Udah, jangan Sayang. bukan menyusul. Bisa. Bang Sabam, ini kakaknya 2. Ya, udah 2 nih, Bang. Hafal. Bukunya Udah. belum ada. Ayo. Satu. Satu-satu, cuma 1 orang yang hafal. Ya, ada amplopnya, ada sini tuh. Oke. Sudah semua kah? Ya. Maka karena sudah semua sama-sama kita membaca. Ya, membaca. Dan ini harus dihafal. Kalau minggu depan hafal, Amang tetap kasih. Tapi enggak ke depan. Yang hafal aja dikasih. Ya. Ayo, sama-sama kita mengucapkannya. 2, ayo. 1, 2 ya. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan
serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Saatnya kita akan pengakuan iman rasuli. Sebelumnya kita akan bernyanyi dari buku Indonesia Sekolah Minggu nomor 89. Hosi Pangaluau. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Hosi Pangaluau, saya takut melawan, sayung naman daw, Hosi ang roh ako, Hosi Pangaluau ibu, baik na anakku tutu, Dohot muda ni duriau, ia songon hapas mau, ia sutu, Dohot muda ni duriau, ia songon hapas mau. Ya adik-adik, marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik bersilakan duduk. Saatnya kita akan titingnya adik-adik ya. Titing kita minggu ini, jangan lupa yang untuk kelas Efesus dan Filipi, latihan Natalnya jam 1, ya kan? Kita untuk adik-adik yang membutuhkan nilai, harusnya 1 minggu sebelum sudah harus minta nilai. Boleh nggak hari ini minta? Tapi boleh buat minggu depan. Kalau hari ini minta, buat hari ini tidak bisa ya. Adik-adik sudah tahu belum? Natal kita bulan Desember tanggal berapa? Tanggal 11 sama 12. Tanggal 11-nya kelas apa? Roma, Titus, Galatia. Tanggal 12-nya untuk kelas Efesus sama Filipi. Untuk adik-adik yang sudah kebagian liturgi, harap dihafalkan. Yang belum kebagian liturgi, bisa minta kepada kakak guru sekolah minggunya. Ina akan menyampaikan juga untuk adik-adik kami yang berulang tahun. Nih Bang ya. Alvaro Kartensio Siagian, Ivana Davina Sitanggang, Sharon Tio Gracia Borusi Mamora. Sharon selamat ulang tahun ya. Caroline Evani Lubis, Richard Kaleb Pakpahan. Untuk siapa?
Ah, terutama buat Bang Doni juga ya Bang. Selamat ulang tahun. Ya. Oh iya. Oh iya. Mulai minggu depan. Mulai minggu depan, hanya minggu Oh, depan. minggu Hanya depan tanggal aja tanggal 14 November kita ibadah 3 kali. Sehubungan dengan pesta Gotilon. Sesuai dengan hubungan pesta Gotilon jam 7. Tunggu 127. 127. 127. Ya kan jam 7 Lunggu 127. Jam 9 3458. Nah, jam 9 3458. Jam 11 6 9 10. Ya. Jam 11 6 9 10. Khusus untuk tanggal 14 November. Kita akan memperingati Pesta Gotilon. Pesta Gotilon Pesta ya. Gotilon, pesta panen. Nah, pesta panen. Ya adik-adik, untuk yang berulang tahun, Inang juga mengucapkan, Amang Pendeta, Cintua, dan semua guru-guru sekolah minggu termasuk, dan teman-temannya juga semua mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-temannya yang berulang tahun. Supaya apa? Panjang makin diberkatin oleh Tuhan. Rajin sayang sama mama, terlebih Tuhan. Yuk, kita akan berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata. Ayo Juna, ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, kami datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunannya daripadamu ya Bapa, yang mungkin kami sudah banyak melanggar kesalahannya Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Bapa, berkati kami dan lindungi kami. Bapa, terima kasih juga Tuhan, Engkau telah mengiringi kami ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau selalu menjaga kami dan memberikan kami kesehatan. Berkati anak-anak kami juga Tuhan, yang saat ini berulang tahun, Engkau berikan dia kesehatan, panjang umur, sukacita yang daripadamu, menghormati orang tua Tuhan, dan terlebih Tuhan. Begitu juga Tuhan, Kau bimbing dia Tuhan, untuk menjadi anak yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 124, Roma tu Yesus. Yesus Roma ibu, Begehatana jakon murju, Narodo Yesus panguluho, asa porseaho. Masanos rohatai muse, moloi asiando sape, Sai Roma hita tu surgoi, Laksana magisi. Kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tangan dilipat, matanya ditutup, mulutnya juga ditutup. Jangan ada yang bicara. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Baik, sehat-sehat semua kan? Sehat-sehatnya semua? Ada yang belum makan enggak? Tidak ada. Berarti semua sudah? Nah, tadi makan apa? Makan nasi, pakai sayur, pakai ikan. Itu adalah untuk kebutuhan. Ayo.
kebutuhan jasmani. Sebagai anak-anak Tuhan, cukup nggak kita hanya memikirkan kebutuhan jasmani? Apalagi selain kebutuhan jasmani, kebutuhan apa lagi yang dibutuhkan? Kebutuhan. Nah, kalau kita mencukupkan kebutuhan jasmani, berarti harus makan. Makanan yang sehat, ya kan? Makan pakai sayur, pakai lauk, iya kan? Nggak boleh hanya telur terus, kali-kali harus ikan. Nah, maka itu kalau untuk kebutuhan jasmani. Lalu untuk memenuhi kebutuhan rohani melalui apa? Berdoa. Pinter, satu. Baru apa lagi? Membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, bernyanyi. Termasuk sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Tertulis di, ayo. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Nah, Amang mau baca, adik-adik duluan baca. Yang ayat 1 Amang mau minta, yang ganteng-gantengnya membaca ayat 1, yang cantik-cantiknya membaca ayat 2. Kalau dibilang ganteng mungkinkah cewek? Hah? Enggak kan? Mana ada cewek ganteng kan? Kalau dibilang cantik mungkinkah cowok? Mana ada cowok yang cantik? Dia pasti kan ganteng. Jadi Amang mau minta adik-adik itu membaca ayat 1 adalah anak-anak yang ganteng. Dan ayat 2 adalah anak-anak yang cantik. Yuk, sudah siap-siap? Iya. Pertama anak-anak ganteng ayat 1, baru yang anak cantik ayat 2, baru nanti Amang membacanya. Ya, 1, 2, ya. Oke, terima kasih. Anak-anak cantiknya, ayo. 1, 2, ya. Terima kasih. Amang bacain boleh ya? Boleh enggak Amang baca sendiri dulu? Tadi kan adik-adik udah gantian dong kan? Supaya adil. Iya kan? Kalau Amang sendiri baca, kan enggak adil dong. Masa adik-adik bawa Alkitab enggak suruh baca? Nah, kalau adik-adik aja yang baca, tapi Amang enggak baca, enggak adil dong. Amang juga bawa Alkitab. Berarti kita harus gantian ya. Maka tadi adik-adik baca, Amang tadi perhatiin juga, Amang ikut baca dalam hati. Maka Amang membaca, adik-adik juga membaca dalam hati juga ya. Oke, kita sudah deal, setuju. Nggak boleh bohong. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang tidak dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Ya, kita sekarang mau bicara persembahan. Kalau dikatakan di sini judulnya adalah persembahan yang benar. Berarti kalau dikatakan persembahan yang benar, ada dong persembahan yang tidak benar. Ya kan? Ya coba, kalau dikatakan ini yang benar, berarti ada yang
tidak benar. Iya kan? Nah, jadi dikatakan di sini persembahan yang benar. Tapi sebelum kita mengetahui persembahan yang benar itu apa? Nah, apakah itu sebenarnya persembahan? Dan kenapa kita harus memberikan persembahan? Ada nggak adik-adik yang tahu? Nah, persembahan itu adalah buah iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Buah iman percaya kita kepada Tuhan, kita memberikan itu, kita merasa itu adalah yang kita dapat melalui orang tua kita yang diberikan Tuhan kepada orang tua. Lalu kenapa kita memberikan? Kita memberikan persembahan adalah sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita misalnya ditolong seseorang, kita bilang apa? Terima kasih ya teman. Kan gitu kan? Terima kasih ya kakak. Terima kasih ya abang. Benar enggak? Ada enggak kalau kita bilang terima kasih kalau kita ditolong? Marah-marah. Lu ngapain sih bantu-bantu gua? Siapa yang suruh lu minta membantu gua? Ada enggak begitu? Enggak ada. Itu tanda adalah orang yang tidak tahu berterima. Maka sebagai anak Tuhan itu harus tahu berterima kasih. Jadi kita memberikan persembahan. Persembahan yang mau dipakai untuk pelayanan di tengah-tengah gereja supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Supaya semakin banyak orang yang memang terberkati melalui pelayanan itu. Yang sebenarnya tugas melakukan pelayanan itu adalah semua orang percaya. Coba kalau adik-adik buka dulu di Matius 28 ayat 19. Apa dikatakan? Ayo. Siapa yang duluan dapat? Matius 28 ayat 19. Ayo. Pergilah. Ayo. Jadikanlah. Ayo. Siapa? Ayo. Tunjuk tangan. Baca. Baca sayang. Baca. Ya maju. Matius 28 ayat 19. Nih. Karena itu pergilah jadikan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya pintar. Nih. Pintar, ya. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, pergilah ke seluruh dunia. Kepada siapa itu? Kepada kita orang-orang percaya, termasuk anak-anak sekolah minggu. Tapi apa mungkin anak-anak sekolah minggu pergi? Ya misalnya pergi ke sana, memberitakan Injil. Mungkinkah? Tidak, tapi memang harus. Maka sebagai partisipasi kita untuk ikut di dalam pelayanan, kita memberi persembahan itu. Dengan persembahan itu boleh dipakai mengutus orang-orang untuk melakukan pelayanan tersebut, termasuk melihat orang sakit. Ada enggak di sini adik-adik yang di rumahnya pernah dikunjungi dari gereja karena kita sakit atau mamanya sakit atau papanya sakit dan sudah sembuh? Ada enggak? Ada kan Dinda kemarin udah dari gereja, Yeskiel, Gabriel, sorry. Dan banyak kan? Itu adalah dari persembahan kita. Untuk dipakai untuk pelayanan. Tetapi ternyata firman Tuhan di sini mengatakan bukan hanya uang itu persembahan. Lebih dari situ harus kita persembahkan.
Dan di dalam mempersembahkan itu adalah harus mempersembahkan yang terbaik, yang terindah. Maka yang terbaik itu adalah tidak boleh berbohong. Seperti khotbah yang minggu lalu si Ananias dan si Sapira. Dia berbohong. Kenapa si Ananias dan Sapira dikatakan berbohong? Dia mengurangi apa yang dia janjikan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maka kalau adik-adik sekolah minggu misalnya diberikan papa mama ini 10.000 untuk persembahan, tapi diberikan 5.000, itu berbohong enggak? Berarti sama dengan Ananias dan Sapira. Itu Ananias dan Sapira ketika dia berbohong mengurangi persembahan, diberkati enggak? Justru apa yang terjadi kepada dia? Apa yang dia terima? Hukuman tuh badannya langsung mati. Nah, meninggal. Tapi hukuman Tuhan bukan hanya itu aja. Bisa aja Tuhan enggak berkati pekerjaannya. Enggak diberikan hasil yang baik kalau berbohong. Maka berikanlah yang terindah, yang terbaik kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan berkat yang terbaik kepada kita. Ya, jadi persembahan itu bukan karena banyaknya aja, tapi kita benar-benar ikhlas, benar-benar dalam hati yang senang memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja. Itu persembahan yang baik. Dan di dalam nas ini dikatakan, persembahkanlah hidupmu. Artinya kita mempersembahkan kepada Tuhan persembahan yang terbaik bukan hanya uang, termasuk hidup kita. Menjadi persembahan. Ya, kita mempersembahkan diri kita. Adik-adik telah mempersembahkan dirinya dengan datang ke gereja beribadah pada saat ini. Adik-adik akan mempersembahkan hidupnya, dirinya ketika dia mau berbuat baik kepada orang. Itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Jadi persembahan itu tidak harus memberi uang, tapi mau menolong orang lain yang dalam keadaan susah, itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Karena di dalam nas ini tadi, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, bukan jadi tubuh kita diberikan gini. Enggak. Bukan itu dikatakan persembahan yang hidup, mempersembahkan tubuh kita. Tapi kita memberikan waktu untuk berbuat baik. Memberikan waktu untuk berdoa. Memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan. Jangan hanya waktu itu diberikan untuk main game. Itu juga persembahan. Tapi persembahan kepada iblis. Karena iblis itu juga mau membuat kita itu supaya tidak menjadi anak-anak yang baik. Maka dengan itu kita suka melawan. Karena waktu kita udah lebih banyak habis untuk main game. Dan itulah di hadapan Tuhan adalah persembahan yang tidak baik. Ya kan? Maka adik-adik sekolah minggu dikatakan harus mempersembahkan. Jadi mempersembahkan. Kalau kita ibadah di sini, kalau kita jahil begini diganggu temannya, itu enggak ibadah yang sejati. Tapi ketika ibadah, pikirannya fokus ke ibadah ini. Enggak boleh lari-lari, enggak boleh berisik-berisik. Kalau mau ke toilet ya boleh sih. Tapi kalau main jadi dijumpai papa mama, itu enggak baik. Itu bukan persembahan. Itu bukan ibadah yang sejati. Tapi yang ibadah sejati adalah bisa duduk manis di sini. Bernyanyi bersama, berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama, mendengarkan khotbah juga bersama. Iya kan? Itu adalah persembahan. Dan dikatakan di ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah
Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubahlah kita, jangan sama seperti dunia ini. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Walaupun kita tinggal di dunia, kita berasal dari Tuhan. Melalui Tuhan anugerahkan kita melalui papa dan mama. Ya kan? Sebenarnya Tuhan itu yang memberikan. Berarti kita bukan anak-anak dunia. Karena kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari Tuhan. Maka jangan serupa dengan dunia. Anak-anak dunia adalah anak-anak yang tidak peduli dengan persembahan. Yang tidak pernah mempersembahkan, bahkan tidak mau mempersembahkan waktunya untuk mendengar firman Tuhan. Tidak mau mempersembahkan waktunya untuk berdoa. Tidak mau mempersembahkan waktunya untuk menolong orang lain. Tapi selalu mempersembahkan waktunya untuk mengolok-olok orang lain. Menjahil orang lain. Itu adalah anak-anak dunia. Anak-anak kegelapan. Anak-anak iblis. Tapi adik-adik sekolah minggu di sini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, anak-anak terang harus selalu berbuat seperti kehendak Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita mau berjanji. Apa janji kita? Ayo adik-adik berdiri. Tuhan, mulai hari ini saya berjanji akan mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Yuk, sama-sama. Tuhan, mulai hari ini saya berjanji akan mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Ya, hanya adik-adik sekolah minggu. Yuk, 1, 2 ya. Dan mulai hari ini saya berjanji akan mempersembahkan yang terbaik di hadapanmu. Amin. Adik-adik silakan duduk. Ya, kita berdoa. Ya, kita berdoa. Yuk, tadi persembahan yang hidup itu berdoa boleh bicara-bicara sama temannya enggak? Persembahkan yang hidupmu, persembahkan tubuhmu, persembahkan yang terbaik. Maka ketika berdoa, ambil sikap yang baik. Ama enggak perlu ajari karena semua anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak pintar. Ambil posisi sikap berdoa yang baik dan ayo yang disukai Tuhan. Supaya kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan buat-Mu Tuhan. Atas berkat Tuhan. Kau berikan kepada kami khususnya anak-anak sekolah minggu kesehatan, sukacita boleh memuji Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami dan anak-anak sekolah minggu untuk mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan waktu kami hanya untuk melakukan hal-hal yang baik, supaya waktu kami tidak terbuang untuk melakukan hal-hal yang sia-sia Tuhan. Supaya kami mempersembahkan persembahan yang terbaik Tuhan, mau berbuat baik di dalam kehidupan kami. Karena itu adalah kehendak Tuhan yang akan kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu, di dalam pertumbuhannya, jauhkan dari mereka sakit penyakit, Tuhan jauhkan dari mereka juga Tuhan pengaruh-pengaruh yang tidak baik, supaya mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan baik, menjadi anak-anak yang penurut kepada Tuhan dan kepada orang tua, dan menjadi anak-anak yang pintar. Berkati juga semua para orang tua di dalam usaha dan pekerjaannya. Berkati juga kakak, abang, dan ibu guru sekolah minggu yang setia mengajari adik-adik sekolah minggu. Engkau berkati mereka, curahkan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, yang bertugas
Itu Ana. Ana. Ambil. Ya, 2 orang. Bang Doni dipilih, Bang Doni. Itu Ana, Bang Doni. Kantongnya ada 4 emang? Enggak, 2 aja. 1 orang aja. Nah, 1 orang aja. Dari belakang ya, An. Oke, kita sambil menyiapkan persembahan kita, ingat tadi semua yang diserahkan oleh orang tua kita sebagai persembahan, kita serahkan semuanya itu untuk persembahan kita untuk mulia nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 65, Bawa Persembahanmu. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Semuanya bangkit berdiri. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Adik-adik sekolah minggu yang ada di gereja ini ataupun juga ada di rumah, marilah kita sama-sama menyampaikan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Beri persembahan dalam Tuhanku, sambil puji Yesus
Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk adik-adik. Sebelum keluar dari tempat ini kita akan berdoa sebentar ya untuk pulang. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan keluar dulu ya. Tunggu orang tua ya. Tunggu mama papa dulu. Yang latihan hari ini ya, jangan keluar. Latihan di sini kan, Bang? Nanti kita akan latihan di gereja atas ya, jangan pulang dulu. Ajaranmu kepada kami dan terima Tuhan buat firman dan pelayanan telah diberikan kepada kami. Jadi tongkat dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Parasma. Tadi adik-adik masih ada nggak yang belum dapat beng-bengnya? Adik-adik, abang? Jangan lupa ya, kita jam 1 kelas Efesus dan Filipi, kita latihan di atas. Tapi adik-adik sekolah minggu